Ini adalah dokumen dari agensi teman-teman yang saya mau bawa pulang ke Indonesia. Juga harus dibawa karena ini yang lebih penting. Yang ketiga adalah surat pernyataan kedatangan TKA tanpa dijemput. Hai teman-teman, halo, assalamualaikum. Kembali lagi ke channel saya, kita ini semangat. Alhamdulillah, sudah datang, ini sudah datang teman-teman. Jadi cuti dah. Ini adalah dokumen dari agensi teman-teman yang saya mau bawa pulang ke Indonesia. Alhamdulillah. Kalau ini hari apa ya kemarin? Sabtu, minggu kemarin ini datang karena ini ada dokumen yang ditandatangani saya sama majikan saya. Nih, dokumennya itu seperti ini teman-teman. Nah, persyaratan cuti itu ya agak ribet ya, karena kita itu berada di Taiwan, persyaratan cuti itu agak ribet. Saya akan membahas persyaratan cuti itu seperti apa. Nih, ini adalah dokumen yang saya mau bawa. Dokumen yang perlu pekerja ini ditulis teman-teman sama agenku. Di sini ditulisin, nggak saya kasih tahu kalian, ini ditulisin saja. Nah, ini adalah dokumen yang perlu pekerja bawa pulang ke Indonesia lalu bawa kembali lagi ke Taiwan. Terus dalam kurung tambah paspor plus ARC asli. Nah, ini adalah dokumen itu, yaitu yang nomor 1 itu ada di sini, ada beberapa lembar ya teman-teman. Beberapa lembar itu, yang pertama adalah tiket. Yang pertama kali adalah tiket. Nah, karena tiketnya itu suamiku, ini ada di sini aja ya. Nah, suamiku itu pesennya tiket kan dari agensiku. Nah, dari agensiku jadinya itu pesennya tiket 2, aku bersama suami. Kalau membayarnya itu majikan saya yang membayar teman-teman. Terus saya membayar uang untuk majikanku. Karena kan kita transferan. Aku kan tidak punya bank Taiwan itu aku nggak punya. Jujur aku nggak punya. Saya disuruh membuka, aku yoga karena ribet. Terus yang kedua yaitu perjanjian kontrak kerjaku teman-teman. Perjanjian kontrak kerja itu kan banyak, lembarannya itu banyak. Masuk ke rumahnya majikan itu saya tanda tangan itu kan banyak, beberapa lembar. Yang ketiga adalah surat pernyataan kedatangan TKA tanpa dijemput karena sudah malam. Perjalanannya itu, penjemputan itu satu orang itu 800 NT teman-teman. Kalau pulang pergi ya paling sekitar ada keringanan, nggak tahu. Karena aku kan dari sini berangkatnya ke bandara itu kan agak jauh, jadinya saya suruh untuk mengantarkan agensi pergi ke bandara sana, saya membayar 800 NT. Nah, yang satu ini adalah tiketnya Pak suami. Karena apa? Kemarin kan tiketku sama Pak suami kan sudah saya booking. Ternyata saya samakan, yang kembalinya ke Taiwan itu jamnya itu tidak sama. Pak suami transit Hong Kong cuma 1,5 jam. Nah, kalau saya transit Hong Kongnya kok sampai 4 jam. Jadinya sampai Hong Kong jam 2, terus saya berangkat ke Taiwannya itu jam 6 malam. Kok lama banget. Jadi kok jadinya itu ngomong, kamu dari Taiwan, kamu datang pas datang dari Indo ke Taiwan itu jam 8.15 loh. Hah? Kok enggak lah, jam 5:30 aku. Oh iya, 5:30 terus tak cocok kok ada yang ganjel. Ternyata jamnya yang kembali ke Taiwan itu tidak sama. Terus aku ngomong ke agenku, tolong disamakan jamnya antara aku ikut suami apa suami ikut aku. Nah, terus ini
tetep keteledoran, kok iso bisa loh, maksudnya itu kok bisa suamiku kok nggak sama, kan bookingnya itu satu satu arah kok nggak sama, terus agentku juga bingung. Nah iya suamimu kok iso nyelenteng kok kono, lah boleh pesen kan kamu bukan saya. Saya kan. Terus alhamdulillah ini Pak suami ikut dengan saya teman-teman. Jadinya dari Hong Kong ke Taiwan itu jam 6, terus jam 8 lebih 15 datang sudah sampai Taiwan seperti itu ya. Nah, ini cuma satu lembar saja ini. Ini adalah tiket pesawatnya. Ini punyanya Pak suami, bukan punya saya. Kalau punya saya itu di sini, sudah ada di sini. Jadinya ini keduanya itu saya mau bawa pulang dokumennya ya teman-teman. Terus jangan lupa paspornya juga dibawa, paspornya juga harus dibawa karena ini yang lebih penting. Kalau nggak ada paspor yuk nggak bisa pulang deh. Terus kalau saya kan mengurusnya dokumen ini kan sudah lengkap. Dari saya pertama kali masuk ke rumahnya majikan itu saya membayar 6.500. 6.500 itu untuk mengurus dokumen atau legalisir dokumen. Karena Pak suamiku itu belum legalisir dokumen, jadinya lebih agak ribet itu dari Pak suami. Kalau saya ngomong ke agent saya mau cuti bulan ini, tanggal ini, itu oke saja, karena itu nggak usah legalisir, cuma mengirimkan surat kontrak kerja saya ke saya saja, cuma pesen tiket saja. Tapi Pak suami agak ribet karena Pak suami belum, kontrak kerjanya itu belum dilegalisir. Nah pertama kali itu ada disuruh untuk membayar BPJS teman-teman. Kita di sini juga disuruh membayar BPJS di Indo. Kemarin Pak suamiku itu membayar BPJS di Indonesia Raya sana itu 500.000. Nah 500.000. Nah terus pembayaran BPJS itu disuruh untuk memfoto, terus dikirim ke Pak suami, terus Pak suami dikirim ke agennya. Terus habis itu membayar legalisir kontrak kerjanya itu 2.800. Batinku kok nganu karena sirku kok agak ribet loh batinku. Kan kemarin itu saya sama suami saya itu bulan ini mau pulang itu bulan ini, ternyata Pak suami di sana itu mestinya juga nggak ada yang jaga atau yang mengerjakan, jadinya diundur sampai bulan depan. Terus kamu kok mendadak pulang ada apa? Terus ada alasan, harus ada alasan tertentu untuk mendadak pulang teman-teman. Karena kalau tidak ada alasan tertentu untuk mendadak pulang di sini itu tidak diperbolehkan untuk pulang. Jadi kudu ada alasan yang tepat untuk pulang ke Indo gitu loh. Nah terus legalisir 2.500 untuk membayar tiket. Nah membayar tiket itu satu tiket pulang pergi alhamdulillah agak murah. Kalau bulan-bulan ini kemarin itu saya tanya yang transit Jakarta itu 23.000 NT. 23.000 NT itu satu bulan gaji loh. Larangan batinku. Kalau ada yang transit Hongkong, karena kemarin aku cuti juga ada yang transit Hongkong. Ya udah kan sudah pengalaman transit Hongkong, ya udah aku minta yang transit Hongkong saja. Ternyata ada teman-teman. Alhamdulillah terus bulan depan itu masih murah. Saya pesen tiket satu orang itu 14.500 NT. Itu pulang pergi loh ya, pulang pergi 14.500, jadinya sama Pak suami kemarin di total 29.000 NT, terus tambah saya antar ke bandara 800 NT, jadinya di total semuanya tiket itu 29.000 NT 800 NT. Iya toh, nah 29.800 NT. Itu loh teman-teman, itulah total semuanya biaya yang akan saya mau cuti besok itu. Satu tahun cuti belum ada maksudnya rezekinya itu masih gimana, karena saya juga mau menengok bapak saya
Ini bapak saya sakit teman-teman, jadinya aku mau menengok bapak saya. Ya gimana ya, terus aku sujud ngomong sama majikanku itu, alhamdulillah diperbolehkan. Tapi majikanku di sini juga bingung. Kemarin kan yang di vlogku yang kemarin itu kan ada mbak-mbak yang mau ke sini untuk menengok bapakku, terus pekerjaannya apa. Ternyata mbak itu nggak mau ke sini. Terus kemarin kan pihak majikanku kan telepon mbaknya, ciciku kan telepon mbaknya. Ini kayak ciciku sudah menunggu dia itu di dekat stasiun ke sana jam 2 sampai setengah jam itu mereka nggak datang. Ternyata malamnya saya telepon, mbak kamu itu gimana toko kok nggak ke sini, katanya. Kenapa aku ke situ? Ya kan nggak gimana pekerjaannya. Gak usah lah, katanya mbaknya itu. Terus kamu itu kaburan apa enggak? Katanya enggak, dia menunggu di agent untuk mencari job. Oh, terus kamu ke sini aja lah. Kenapa aku ke situ? Bukannya kita menjaga lansia itu ya seperti itu saja katanya. Terus banyak aku di sini juga bukan tidak bisa bahasa, tapi aku bisa bahasa katanya. Aku sudah diam saja, terus aku ngomong sama cecenya, lu diajak ngomong cecenya, kamu itu kaburan apa bukan, dia juga nggak ngerti. Terus kamu di situ itu gimana pekerjaanmu itu gimana kok iso bisa sama itu, katanya woding putung miso semua. Aduh, aku katanya dia bisa bahasa, tapi dia ajak bicara ngomong sama cecenya itu dia tidak mau. Ya wes lah, terserah mereka. Yang penting aku bisa pulang. Alhamdulillah. Terus aku ngomong, kamu kesininya tanggal berapa lah? Kamu perginya tanggal berapa, katanya? Kelihatannya mbaknya ini agak gimana ya? Ya agak-agak rada sensitif lah ya. Setiap orang namanya, setiap orang itu tidak sama ya teman-teman. Ada yang baik, ada yang enggak, ada yang jutek, ada yang enggak. Tapi mereka itu alhamdulillah suka dengan saya karena kesabaran saya. Karena kalau saya ngomongnya ya seperti ini, nggak pernah bentak-bentak, ya jarang. Paling bentak-bentakku itu bersama anakku. Kalau anak itu saya bentak, tapi kalau semua orang itu jarang saya bentak. Karena isi ngomongku ya seperti ini. Mereka itu, aku kalau bapaknya itu kan dijak ngomong-ngomongan itu, kadang mereka bentak-bentak aku, kadang tak ajarnya, pilih tak ajarnya, tak ajar. Timbangan aku loro hati, ajarnya saja, wis lah. Arepmu sing ngono tak wis tak tinggal ngalih. Tak tinggal jalanan HP atau gimana. Nah, takutnya majikanku nanti dia tidak suka di tempat ini terus moro-moro kabur. Kan mereka juga takut ya teman-teman. Karena beda agent, dia mengenalkan bosnya, dia punya kan bosnya punya pembantu. Nah, pembantunya itu kenal sama mbaknya itu. Tuh, bukan teman saya. Kalau teman saya, aku nggak punya teman, temenku banyak yang bekerja di sini, jadinya aku nggak mau lah. Terserah mereka mau mencari orang Taiwan, monggo, mau mencari itu ya monggo, terserah. Nah, sekian video dari saya teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Itulah apa ya, gimana ya, yang mau mengurusi cuti, persyaratan cuti ya seperti itu ya teman-teman. Ya semoga aja diberi kelancaran sampai pulang nanti. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih yang sudah subscribe. Saya doakan kalian mendapatkan majikan baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.